Hai semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya nih, gimana kabar kalian semuanya? Baik kan? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan memasuki bab 6. Bab 6 yaitu tentang mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Materi hari ini yaitu ada di LKS semester 2 halaman 5. Silakan kalian buka. Jadi di dalamnya itu terdapat KD 3.11 tentang mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang karya berupa film, cerpen, buku, maupun novel yang dibaca atau diperdengarkan. Selanjutnya ada KD 3.12 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan berupa film, cerpen, puisi, maupun novel yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks ulasan, menjelaskan teks ulasan, menentukan struktur teks ulasan, dan menyusun teks ulasan. Pernahkah kalian memberikan komentar terhadap buku yang dibaca atau film yang kalian tonton? Contohnya seperti ini. Kemarin aku nonton film Habibie dan Ainun. Filmnya bagus dan sangat menginspirasi loh. Kalimat tersebut merupakan contoh ulasan secara sederhana. Jadi, teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi penjelasan, tafsiran, komentar, atau penilaian terhadap suatu karya seperti drama, film, buku, novel, cerpen, ataupun lagu. Selanjutnya ada tujuan teks ulasan. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang kekurangan atau kelebihan suatu karya. Yang kedua, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya itu pantas dinikmati atau tidak. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memilih atau menikmati suatu karya. Fungsi teks ulasan yang pertama untuk melatih kalian berpikir kritis, yang kedua melatih kemampuan menulis, dan yang ketiga menambah wawasan serta pengetahuan kalian khususnya dalam teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan pertama, teks ulasan merupakan istilah lain dari resensi. Ingat, resensi merupakan istilah lain dari teks ulasan. Yang kedua, pendapat atau opini itu berdasarkan fakta yang ada ya. Dan yang ketiga, memberikan informasi berdasarkan pandangan penulis terhadap suatu karya, serta memiliki struktur seperti judul, identitas buku atau film, orientasi, penafsiran, rangkuman, dan simpulan. Selanjutnya, kalian perhatikan contoh dari teks ulasan berikut. Di sini terdapat judul, kemudian identitas buku, orientasi, penafsiran, rangkuman, dan simpulan. Jadi judulnya itu tentang apa? Tuh paling atas ada di gambar bukunya, cover bukunya juga ada judulnya. Kemudian ada judul buku, penerbit, seperti itu merupakan identitas bukunya. Kemudian paragraf pertama itu termasuk orientasi atau pembukaan. Paragraf selanjutnya itu penafsiran, dan paragraf yang terakhir yaitu berupa rangkuman dan simpulan. Tolong kalian perhatikan baik-baik, nanti akan saya berikan tugas seperti ini untuk mengidentifikasi teks ulasan, oke? Selanjutnya jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama teks ulasan informatif, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga teks ulasan kritis. Lalu ada jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isinya. Yang pertama ada teks ulasan buku, yang kedua film, yang ketiga musik, yang keempat teks ulasan novel, dan yang kelima ada teks ulasan cerpen. Yap, itulah materi yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan kalian bertanya di kolom komentar atau japri langsung ke saya, oke? Seperti yang sudah saya katakan, sekarang waktunya untuk tugas
hari ini, yaitu kalian mengamati teks ulasan berikut, kemudian kalian tentukan struktur teks ulasan. Jadi teks ulasan strukturnya ada judul, identitas buku, orientasi, dan lain-lainnya. Jadi kalian tentukan yang mana judulnya, yang mana identitasnya, orientasinya, penafsiran, serta rangkuman dan simpulan dari teks ulasan berikut. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oh ya, untuk tugasnya silakan kalian japri langsung ke saya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.